Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar untuk kelas 6 ya, di tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di pembelajaran satu ini, pelajarannya ada bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS, di halaman 44 sampai dengan 51. Dan untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah, lalu cari kelasnya kelas berapa, lalu tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, diklik aja ya. Itu adalah playlistnya. Nanti ada pembelajarannya di situ. Atau di kanan atas ini juga bisa adik-adik klik. Nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada gambar Beni ya, kata Beni. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ya adik-adik ya? Nah, kita lihat ya bacaan teks berikut ini. Nah, ini teksnya judulnya adalah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kenapa sih mesti kita udah merdeka ya di 17 Agustus, tapi kita masih harus mempertahankan. Kenapa? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ternyata masih harus berjuang adik-adik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari mana? Dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Nah, kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi pasukan Belanda ini dibantu oleh pasukan Inggris ya adik-adik ya. Sementara kita melawan mereka sendiri. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah adik-adik? Nah, ini ada beberapa cerita ya. Ada cerita dari pertempuran Surabaya. Kita baca dulu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur adik-adik. Hebat banget ya bangsa Indonesia ya adik-adik ya. Nah, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, lalu pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, ini kayak, loh kok mereka datang ke negara yang udah merdeka kok malah begini adik-adik ya. Makanya ultimatum tersebut, jadi ultimatum itu semacam pengumuman. Ya, pengumuman atau pernyataan. Nah, ultimatumnya ditolak tentu saja ya adik-adik sama pihak kita, pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat ya. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kita dikepung adik-adik. Kemudian peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya kan, kita kan memperingati tanggal 10 November ya. Nah, berdasarkan teks tadi, kita isi peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif ya adik-adik. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan. Yang apa? Nah, nanti ada pertanyaan dan juga ada jawabannya ya. Atau adik-adik kalau mau langsung ke sini boleh, ya langsung ke jawabannya aja juga boleh ya. Nah, apa itu pertanyaannya bisa kita ajukan apa yang dibahas dalam bacaan dengan judul tadi, Pertempuran Surabaya, yaitu peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya 25 Oktober 1945. Mengapa adik-adik? Nah, mengapa itu pertanyaannya bisa kita ajukan, mengapa pada tanggal 9 November Inggris mengeluarkan ultimatum? Ya, bisa juga langsung dijawab
di bagian sini, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum karena Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris, telah terbunuh saat kontak senjata antara pemuda Indonesia dan pasukan Inggris, ya. Lalu siapa? Nah, siapa pertanyaannya? Siapa nama pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh saat kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Yang tadi ya, Brigadir Jenderal Malabi. Yang bagaimana? Bagaimana respons pihak Indonesia terhadap ultimatum Inggris pada 9 November 1945? Ditolak tentunya ya oleh pihak Indonesia. Kapan? Kapan Hari Pahlawan diperingati di Indonesia? Setiap tanggal 10 November. Yang terakhir di mana? Di mana terjadinya kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris di Surabaya. Kemudian nanti diskusikan peta pikirannya secara berpasangan dengan teman ya adik-adik. Nah, kita lanjut. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang sudah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Nah, sebelum menulis perhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Jadi, tadi kan kita ketika membuat peta pikiran harus menggunakan kalimat efektif ya. Nah, ini adalah kalimat efektif, pengertiannya dan ciri-cirinya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu adalah S-nya subjek, P-nya predikat, lalu O-nya itu adalah objek, K-nya keterangan. Ya. Nah, kadang-kadang ada jawaban yang hanya menggunakan kalimat seperti contoh ini. Di mana ya? Di Surabaya, ya. Itu ya adik-adik ya. Ciri-cirinya. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya tadi, berdasarkan peta pikiran yang udah kita buat ya. Nanti kita gunakan kalimat efektif. Kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini ada 3 paragraf Karina buatkan. Pada tanggal 10 November, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Itu karena bangsa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Ultimatum dibuat setelah pemimpin pasukan Inggris Jenderal Malabi terbunuh ketika kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kemudian, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Ya, adik-adik ya. Ini kita menggunakan kalimat efektif. Nah, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri. Oh, ini nanti, nih adik-adik ya, yang ini nggak kepake ya. Ini tadi ketik sama Karina. Nah, oke, diralat ya. Jadi 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, ini tuh ketulis adik-adik ya. Nah, karena kadang-kadang Karina menulis ininya nih. Tuh ya, soalnya. Nah, ini keikut. Oke, dihapus ya. Jadi ini. Oke, di capture. Berikutnya adalah yang ini. Apa makna yang dapat kamu petik? Ya, ini Karina kebablasan. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Ya kan? Karena kita harus bersatu sesuai dengan sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, ya kan? Nanti didiskusikan jawabannya ya secara berkelompok. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya apa? Banyak ya, ada contohnya pertempuran Ambarawa,
Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Agresi Militer Belanda 1, dan Agresi Militer Belanda 2. Nah, kamu akan mencari informasi adik-adik tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Nanti berkelompok ya, pembagian tugasnya ada 5. Sesuaikan nanti ikut peraturan Bapak Ibu Guru ya. Kalau misalnya adik-adik nanti misalnya berlima, dapat kelompok 2, berarti adik-adik mencari tentang Medan Area. Atau misalnya ternyata kelompok 1, pilih yang Ambarawa. Nah, ini Kak Arina membuat contoh saja di kelompok 1 ya, yaitu pertempuran Ambarawa. Yang apa? Bagian apa? Pertempuran pasukan sekutu dan Nica di Indonesia di Ambarawa, dengan Indonesia di Ambarawa. Mengapanya ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Siapa? Pasukan sekutu, Nica, dan TKR Indonesia. Lalu bagaimana pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa adik-adik ya. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kapan? 12 sampai 15 Desember di mana? Di Ambarawa. Boleh ditambahin di sini ya, di Ambarawa. Lalu berikutnya, kita udah buat peta pikiran, nanti tuliskan komentarmu tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang ya. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing adik-adik? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita kan udah belajar sejarah perjuangan ya adik-adik ya dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita mau mempelajari cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Adik-adik pernah mengamati ayam, bebek, ikan, atau cicak? Nah, kita lihat nih ayam, bebek, ikan, sama cicak ya. Cicak atau cecak. Nah, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut adik-adik? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabannya ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi nanti jawabannya akan kita tuliskan di sini ya. Ini namanya sama seperti diagram ya, yaitu ada ayam, ciri hewan, ciri habitat ya, ada bebek, ikan, sama cicak. Karina akan buat sebelah kanan. Nanti ditulis di sini. Ayam misalnya ciri-cirinya berkembang biak ya, karena nggak muat, jadi Karina tulisnya di kanan ya. Berkembang biak dengan bertelur, hewan berkaki 2, berbulu termasuk kelompok unggas hanya 1, dan memiliki paruh. Ini boleh juga kalau adik-adik mau nulisnya kayak gini. Ya, ini misalnya ciri-ciri, lalu dikasih strip. Pertama, berkembang biak dengan bertelur. Yang kedua, hewan berkaki 2. Yang ketiga ya, boleh biar rapi juga nggak apa-apa. Bebas ya adik-adik ya, Karina nggak harus seperti ini kok, ini hanya acuan jawaban saja. Ciri-ciri habitatnya terdapat di daratan seperti hutan, pekarangan rumah, pertanian, dan juga perkebunan. Lalu ikan, ciri-cirinya adalah berkembang biak dengan ovipar, ovivivipar atau vivipar. Nah, ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya. Di tema 1 kalau nggak salah nih. Memiliki sisik, sirip, dan bernafas menggunakan insang. Ciri-ciri habitatnya dia hidup di perairan air tawar atau laut asin, tergantung jenis ikannya. Bebek. Nah, bebek ini ciri-cirinya dia berkembang biak bertelur, berbulu, ya, memiliki paruh, kakinya berselaput, dan memiliki sayap. Ini kakinya berselaput tuh kayak kalau adik-adik lihat bebek ya, itu dia ada selaputnya. Ciri-ciri habitatnya di daratan yang becek atau dekat perairan air tawar. Dan cicak. Ini yang kita temui sehari-hari di rumah ya adik-adik. Memiliki perekat pada telapak kakinya, makanya dia bisa menempel di tembok atau dinding ya. Ekornya bisa putus adik-adik ya kalau dia terancam, makanya kadang-kadang kalau adik-adik ngejar cicak, tuh dia suka mutusin ekornya. Tapi dia masih hidup ya, terus ekornya jadi diem gitu, karena ekornya jadi mati. Memiliki 4 kaki dan dia bertelur.
Ciri-ciri habitatnya hidup di permukaan vertikal seperti tembok, horizontal tuh seperti di atap rumah. Kemudian berikutnya nih, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Dituliskan kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Ya, untuk bernafas di dalam air. Kemudian, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek punya selaput pada kakinya supaya bisa berenang. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan adik-adik. Nah, ciri-ciri tersebut berhubungan erat dengan tempat tinggalnya. Contohnya, kenapa sih ikan ada insangnya? Ya kan? Karena dia hidupnya di air supaya bisa bernafas. Cicak kenapa sih kakinya bisa nempel? Karena dia hidupnya di dinding ya, kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan baca beberapa bacaan di sini ada tentang hewan bebek ya. Kita baca yuk adik-adik, ini judulnya bebek ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Jadi dia sebetulnya tinggalnya di darat ya adik-adik, tapi kadang-kadang dia bisa juga di air kayak gini nih, ya di perairan. Nah, ciri khususnya yang dipunyai bebek yaitu dia paruhnya agak panjang ya, sebetulnya itu dibuat untuk dia makan, mencari makan, dan dia biasanya lebar di ujungnya. Kalau ayam kan dia begini, tapi mancung gitu ya, enggak lebar. Kalau dia lebar. Jadi kalau dilihat dari atas, eh, ayam tuh kayak gini. Kalau bebek dia agak-agak kayak gini nih adik-adik nih ya. Tuh. Ya ini kepalanya. Jadi dia agak-agak lebar sedikit. Bebek mencari makannya di air kayak kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Terus bulu bebek tuh dilapisi minyak adik-adik. Jadi dia nggak akan basah kena air. Nah, ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya, sehingga air yang menempel keluar. Jadi dia kan ada minyaknya. Jadi airnya tuh cuman kayak nempel. Ketika dikibas-kibasin, airnya jatuh gitu ya. Apa yang terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan airnya menyerap ke tubuhnya ya? Mungkin bisa masuk angin ya adik-adik ya. Basah dia nanti ya. Nah, selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Kakinya juga bisa buat berenang. Jadi contohnya kayak gini. Ya, jadi ini kan kakinya kayak gini. Nah, ini ada giniannya adik-adik. Ya, jadi nah ini nih. Ya, itu namanya selaputnya. Nah, selaputnya tuh dipakai buat berenang. Nah, sekarang kita amati 3 hewan yang ada di sekitar adik-adik. Nanti diamati, catat ciri-ciri khusus di hewan tersebut dan juga habitatnya. Nanti ditulis laporannya ya. Nanti tulisnya di sini, di tabel ini. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Nah, nanti seperti biasa ya, hewannya tulis di sini kelinci, ciri-ciri khususnya tulis memiliki telinga, lalu ciri habitatnya yang ini Kak Rina, adik-adik tulisnya di sini, oke? Yang pertama, kelinci. Ciri-ciri khususnya dia punya telinga panjang, berjalannya tuh melompat, lalu selalu siaga ya, dan agresif untuk menjauhi ancaman. Ini mirip-mirip kayak kucing. Jadi kalau ada ancaman dia langsung bersigap, terus siaga dia akan lari. Dia pertumbuhan giginya secara terus menerus. Ciri-ciri habitatnya dia hidupnya di darat ya. Dia suka lingkungan yang banyak rumput-rumputannya. Lalu yang kedua Karina buat contoh kucing. Ya, karena banyak banget kucing di sini. Jadi kucing itu memiliki kumis atau misai, bantalan halus di telapak tangan ya, makanya kaki kucing tuh lucu adik-adik ya. Kayak gini nih, set 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 gitu ya. Dan ini ada ping-pingnya biasanya nih kaki kucing. Nah, ciri-ciri tadi mana? Nah, di telapak tangan, penglihatan dan penciuman yang baik. Makanya dia suka ngendus-ngendus, punya alat keseimbangan dan cakar untuk menangkap mangsa. Habitatnya tuh di daratan, ya di perumahan atau di hutan. Belut, dia nggak punya sirip, dia berlendir, makanya kalau ditangkap tuh belut susah ya. Karena licin, dia selalu lepas dari genggaman tangan kita. Bernafasnya pakai insang. Nah, ciri habitatnya dia hidupnya di perairan, di rawa-rawa, dan juga persawahan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan tadi, yaitu ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya kucing nih, dia punya bantalan halus supaya nggak bersuara saat jalan. Kelinci melompat ya menggunakan kakinya.
Lalu belut memiliki insang supaya bisa bernafas di air. Itu ciri-cirinya. Nah, ini Karina buat jawaban untuk yang ini ya. Sebenarnya ini adalah jawaban adik-adik, disesuaikan dengan keadaan adik-adik. Ya, contohnya, perjuangan apa yang kamu pelajari? Tadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan bisa juga tadi ciri-ciri ya, ciri-ciri hewan. Ya, bisa juga. Apa yang sudah kamu pelajari dengan baik? Nah, tadi perjuangan. Yang belum kamu pahami yang mana? Nanti tulis aja ya adik-adik ya. Misalnya ciri hewan apa yang adik-adik belum paham. Terus apa yang akan kamu lakukan supaya lebih paham? Dibaca lagi bukunya atau meringkas atau membaca ulang. Bisa juga mencari sumber lain ya. Lalu sikap apa yang kamu terapkan di kehidupan sehari-hari? Ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Karina contohkan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab, patuh, dan suka bermusyawarah, dan juga rela menolong. Ya, itu yang harus kita kembangkan di hari-hari sehari-hari ya adik-adik. Pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!